Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Novel Saini. Di sini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya. Jika pada video saya sebelumnya menjelaskan tentang soal level dasar dan soal level menengah, di sini pada video ini saya akan menjelaskan tentang algoritma soal level mahir atau sulit. Di sini ada 5 soal, yaitu 11, 12 sampai 15. Soal yang pertama yaitu buatlah algoritma dalam bahasa C. Saya akan diberi hadiah jika ranking 1 di kelas dan naik kelas. Pada soal level 11 ini saya menggunakan true sistem logika, yaitu true false. N sistem logika N. Integer true false, di sini saya masukkan true nilai 1, false nilai 0. Jadi nilai 1 kita asumsikan saya akan diberi hadiah. Jika nilai 0 saya tidak akan diberi hadiah. Di sini saya ada perintah printf. Langsung saja ke printf yang lain 20. Saya ranking 1 di kelas dan naik kelas, maka saya harusnya hasilnya 1. Saya akan diberi hadiah. Maka jika saya ingin menampilkan nilai 1, harus ada rumus true and true. Jadi 1 dan 1 sama dengan 1. Nanti kita buktikan di output. Lalu sini juga saya membuat printf di line 22 ini. Saya ranking 1 di kelas, tetapi saya tidak naik kelas. Tadi dimintanya yang akan diberi hadiah itu jika ranking 1 dan naik kelas. Tapi pada pada line 22 ini, saya ranking 1, tetapi saya tidak naik kelas. Maka dia tidak akan diberi hadiah. Maka hasilnya bakal 0. Maka di sini saya menyimpan rumus true and false. Kita asumsikan N itu adalah kali. Jadi jika 1 kali 1, 1 kali 0 itu 0. Maka saya disimpan true and false. Kita running. Tahu kan? Saya ranking 1 di kelas dan naik kelas, maka saya 1 akan diberi hadiah. Yang keduanya itu 0, saya tidak akan diberi hadiah. Itu kita lanjut ke soal nomor 12. Paiki memiliki N ekor bebek. Ia ingin menempatkan bebek-bebeknya tersebut pada kandang-kandang. Ia juga ingin agar setiap kandang berisi paling banyak M ekor bebek. Tentukan jumlah kandang paling sedikit yang diperlukan Paiki. Di sini ada batasan ya untuk nilai N dan nilai M. Bisa lihat di soal. Format memasukkannya itu sebuah baris, sebuah baris berisi sebuah bilangan bulat N dan M dipisahkan oleh sebuah spasi. Format keluarnya sebuah baris berisi jumlah kandang paling sedikit, contoh masukannya 12, 15, contoh keluarnya 3. Kita lihat soal nomor 12. Nah, ini algoritma yang telah saya buat. Di sini saya menyiapkan 5 buah variabel N, M, A, B jumlah dalam bentuk data atau tipe data integer. Di sini ada perintah printf masukkan nilai N dan M, scanf, %D, N dan M. Ini scanf untuk memasukkan nilai N dan M, printf lagi nilai M dan M-nya, printf nilai N dan M di bawahnya. Dan di sini karena ada batasan, jadi saya menggunakan if. If di sini yaitu jika kondisi pertama terpenuhi, yaitu N lebih besar daripada 0 dan N kurang dari sama dengan 1 juta, maka akan langsung ke kondisi yang kedua, yaitu if M lebih besar sama dengan 0 dan M kurang dari sama dengan 1 juta, maka akan ada proses A itu N dibagi M dan B itu N per N mod M, atau N itu sisa dari bagi. Di sini juga ada kondisi lagi if itu jika B-nya lebih besar dari 0, maka jumlah A akan ditambah 1. Tapi jika tidak, jumlah akan menghasilkan A saja. Di sini yang terakhir ada perintah printf jumlah. Kita running. Kita masukkan nilai N dan M. Kita lihat di soal. Nilai N dan M itu nilai M 12, nilai M-nya 5. Maka hasil kandang paling sedikitnya itu 3. Betul ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 13. Pak Yao membeli buah mangga dari petani sebesar 10.000. Kemudian mangga tersebut dijual dengan harga 15.000. Berapa persen laba atau untung yang diperoleh Pak Yaya? Contoh masukannya harga beli, harga jual. Harga belinya 10.000, harga jual 15.000. Contoh keluarannya persen laba sama dengan 50. Soal nomor 13. Nah, ini saya panjang ya teman-teman, tapi yang intinya itu cuma sedikit. Di sini saya menyiapkan 4 buah variabel B untuk harga beli mangga, J harga jual mangga, L laba atau untung, U laba dalam persen.
B. Saya masukkan nilai 10.000 dalam kilogram, J 15.000. L. Saya membuat variabel L untuk menghitung laba, U untuk merubah laba menjadi persen. Langsung saja ya ke yang terakhir, yaitu di line 36 di sini printf. Jadi persen laba dan untung yang diperoleh Pak Yaya sebesar N%. Jadi ingin menampilkan nilai nilai dalam persen ya. Tadi kita coba running. Nah, ini dia hasilnya lengkap kan. Diketahui harga jual mangga 10.000, harga beli mangga tadi. Sekarang harga jual mangga 15.000. Ditanya berapa persen laba atau untung yang diperoleh Pak Yaya. Di sini rumus mencari labanya saya cantumkan. Langsung aja, jadi persen laba atau untung yang diperoleh Pak Yaya sebesar 50%, sama seperti soal ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 14. Bu Raisa bersepeda dari rumah ke pasar dengan kecepatan 130 meter per menit. Ia tiba di pasar dalam waktu 15. Di sini mencari berapa meter jarak rumah Bu Raisa dari pasar. Soal nomor 14 kita lihat. Di sini ada saya buat algoritmanya. Di sini saya menyiapkan variabel V, T, S, di mana V saya masukkan 130, T 15, dan S itu saya masukkan rumus mencari jarak, yaitu V dikali T, kecepatan dikali waktu. Langsung ke yang printf di line 29 yang ini. Jadi jarak rumah Bu Raisa dari pasar itu akan menampilkan nilai S. Nilai S itu nilai hasil kali V dikali T. Kita langsung running. Nah, sudah ya teman-teman. Di sini kecepatannya 130, waktunya 15 menit. Berapa yang ditanya itu berapa jarak rumah Bu Raisa dari pasar? Jawab. Jaraknya itu V dikali T. Tadi V-nya 130, T-nya 15. Maka jarak dari rumah Bu Raisa dari pasar 1950 meter. Sama ya seperti soal contoh keluarannya, jaraknya itu 1950. Seperti itu. Lanjut ke soal yang terakhir ya. Soal yang terakhir itu, suatu pekerjaan bisa diselesaikan oleh 8 pekerja dalam waktu 20 hari. Jika diasumsikan kecepatan setiap pekerja sama, maka 55 orang pekerja bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu. Contoh masukannya ada pekerja lama 8, baru 5, waktunya itu 20. Contoh keluarannya waktu penyelesaian pekerja hari itu 32. Kita langsung running. Kita lihat algoritma saya, maaf. Di sini saya ada variabel X1, X2, Y1, Y2. X1 untuk pekerja lama, X2 pekerja baru, Y1 hari ketika ada 8 orang pekerja, Y2 hari setelah 5 orang pekerja. X1 saya masukkan nilai 8, X2 5, Y1 20, dan yang dicari kan Y2 berapa sehari setelah 5 orang pekerja. Maka saya masukkan rumus X1 dikali Y1 dibagi X2. Langsung ke printf yang line 32 yang ini. Jadi di sini akan menampilkan hasil dari Y2. Y2 itu hasil yang ditanyakan, yaitu jika 5 orang pekerja menyelesaikan pekerjaan tersebut, berapa waktunya itu berapa lama. Kita running. Ini dia hasilnya. Untuk soal nomor 15 diketahui pekerja lama 8 orang, pekerja baru 5 orang. Nah, ditanya berapa lama pekerja selesai dikerjakan 5 orang pekerja, hasilnya itu 32 hari. Pekerjaan akan selesai selama 32 hari jika dikerjakan oleh 5 orang pekerja, sama seperti yang soal. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jangan lupa untuk melihat video saya sebelumnya tentang soal level dasar dan soal level menengah. Dan kita akan kembali lagi di soal tentang percabangan menggunakan bahasa Si. Terima kasih. Sampai jumpa.